Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf, saya menunggu rame dulu ya, mahasiswanya yang masuk baru saya mulai. Nah, sesuai dengan pemberitahuan minggu lalu bahwa ada tugas dan hari ini dipresentasikan, maka silakan bagi kelompok yang mau maju duluan saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan tugasnya. Ada yang mau duluan atau saya tunjuk? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Presentasi no. Oke. Oke, langsung aja, Pak. Ya, silakan. Ini yang presentasi hidupin kamera ya, biar saya tahu ya. Pak, maaf, Sebentar, Pak, saya setting dulu. nggak bisa hidupin kamera, Pak. Oh gitu. Jaringannya Gitu. jelek, lagi hujan. Ya, kalau bisa dihidupin ya. Ini langsung aja, Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan Kartika Dwi Cahyanti, Muhammad Rizky Ramdhani, dan Muhammad Ibnu Fahri akan mempresentasikan tentang pengantar konteks perkotaan tugas pertama. Next, no. Oke. Di sini akan langsung dibawakan oleh Ibnu Fahri. Silakan, no. Jadi lokasi yang kita pilih itu ada di Kelurahan Senayan, lebih tepatnya itu di SCBD. Letaknya di Kelurahan Senayan, kecamatannya Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian ada yang pertama tuh ada tata guna lahan atau land use. Di sini tersebar gitu kan, dari penggunaan lain jasa khusus, hunian, keagamaan atau pelayanan pendidikan dan pelayanan umum. Yang dominan di kelurahan ini tuh huniannya gitu. Nah, selanjutnya ada bentuk dan masa bangunan. Di kawasan SCBD ini terdiri dari beberapa jenis bangunan. Ada hunian, perkantoran, retail gitu juga ada. Gaya arsitekturnya itu didominasi oleh gaya modern. Ketinggian bangunannya juga berbeda-beda, jarak bangunannya antara satu dan yang lain tuh nggak terlalu jauh, sehingga terdapat skyline. Selanjutnya sirkulasi dan parkir akan dijelaskan oleh Rizky. Oke. Sirkulasi dan parkir di peta ini terlihat bahwa terdapat banyak sekali jenis jalanan yang berada di Kelurahan Senayan ini. Jalan-jalan tersebut lebih banyak terdiri dari jalan arteri yang menghubungkan masing-masing bagian kawasan atau kelurahan, dan untuk bagian terkecilnya berada di sekitar jalan lokal yang lebih dominan berada di bagian perumahan di tempat tersebut. Parkir berada di setiap jalan dan hampir setiap bangunan yang ada di sana memiliki area parkirnya sendiri. Next, no. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Kartika Dwi Cahyanti. Ya, jadi di sini ada ruang terbuka publik atau open space. Nah, di bagian pojok kanan atas itu dapat dilihat legendanya. Jadi yang warna merah itu merupakan batas wilayahnya. Terus yang diberi warna oranye itu merupakan ruang terbuka publik, dan yang warna hijau itu merupakan ruang terbuka hijau. Jadi dapat dilihat di kawasan ini sebetulnya untuk ruang terbuka publik itu dia lebih dominan dibandingkan dengan ruang terbuka hijau, karena di sini tuh ruang terbuka hijaunya tuh sangat sedikit. Jadi yang benar-benar untuk publik, jadi sisanya tuh hanya ada di dalam perumahan gitu loh, di dalam perumahan, sehingga itu kan tidak
hanya bisa diakses oleh pengguna perumahan tersebut. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh nih dari ruang terbuka publiknya. Ada yang ruang terbuka publik yang RTH, ruang terbuka hijau, ataupun yang tadi ruang terbuka publik si bangunan gitu, bangunan. Nah, di sini lahan terbuka hijaunya tuh diantaranya ada di yang paling atas itu adalah Jalan Tulodong bawah 3, yang di bawahnya adalah Jalan Tulodong bawah 8, terus di bawahnya lagi adalah Jalan Widya Chandra, terus Jalan Widya Chandra 11, dan untuk ruang terbuka publiknya diambil contoh dari Jalan Tulodong atas 2 dan kawasan Sudirman Central Business atau SCBD. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu. Jadi selanjutnya ada jalur pedestrian. Jalur pedestrian di kawasan Senayan ini yang pertama di Jalan Tulodong atas 2. Di daerah sini lebarnya itu nggak terlalu besar, 1,5 meter. Kemudian masih di sekitaran Jalan Tulodong 2. Cuma posisinya ada di sebelah kiri atas. Di sini lebar jalurnya itu lebih besar, yaitu 3 meter. Kemudian di jalan yang sama, cuman lokasinya berbeda. Lebar jalur pedestriannya itu 1,8 meter. Kemudian ada di atas ini, di Jalan Jenderal Sudirman di perbatasannya, itu lebarnya 5-7 meter. Selanjutnya di Jalan Tulodong atas 2 di depan Ritz Carlton ini, lebarnya itu 2,5 meter. Kemudian di bawah ini di Jalan Tulodong atas, lebar jalurnya itu 1,8 meter. Nah, ini kalau yang gambar ini sama kayak gambar yang ini. Selanjutnya ada signage dijelaskan oleh Kartika. Ya, dari beberapa pencarian ini, jadi ternyata didapat bahwa di Senayan ini tuh untuk penandanya tuh sangat kurang. Jadi hampir tidak ada. Jadi yang bisa ditemukan adalah berupa tulisan, penanda berupa tulisan di yang berada di depan Mall Senayan City. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Maaf, ini masih dilanjutkan oleh saya. Ya, untuk pendukung kegiatan atau aktivitas sport itu di kawasan Senayan ini terdapat street food dan juga car free day. Nah, untuk street food ini ada di beberapa titik lokasi gitu. Biasanya terdapat di dekat-dekat area perkantoran. Oke, yang terakhir adalah selanjutnya adalah preservation. Di Kelurahan Senayan ini tidak terdapat keberadaan bangunan bersejarah yang nantinya akan dilakukan preservasi atau perlindungan terhadap fungsi dan keberadaan bangunan. Jadi semua bangunan yang ada di wilayah ini sebagian besar adalah bangunan yang baru ataupun lama tapi tidak termasuk bangunan bersejarah. Selanjutnya, Nah, kesimpulannya adalah ruang terbuka yang berada di Kelurahan Senayan tidak terlalu banyak yang dapat diakses oleh umum karena sisa ruang terbuka hijau berada di halaman kantor pemerintahan dan di dalam area perumahan. Lalu terdapat beberapa ruang terbuka publik di sekitar di bagian Kelurahan Senayan. Lalu kemudian ada signage atau penanda yang terdapat di Kelurahan Senayan hampir tidak dapat ditemui atau tidak ada. Dan pendukung kegiatan yang berada di Kelurahan Senayan ini terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu street food dan car free day. Selanjutnya. Nah, sekian dari pemaparan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ya cukup baik, tapi ada beberapa hal yang saya kritisi ya, coba dari covernya gitu. Mulai dari awal materi presentasi. Mana nih? Loko hilang. No.
Sebentar, Nak. Oh iya Pak, kepencet tadi Pak. Mana? Coba dari awal coba slide-nya mana slide-nya? Itu foto siapa? Itu dia ya? Dapat dari mana? Dari Google, Pak. Dari Google, oke. Oke, land use. Nah, land use itu kan tata guna lahan. Nah, dalam tugas kalian kali ini kan tugasnya adalah per kawasan, kawasannya adalah per kelurahan. Seperti saya bilang, berarti di luar kelurahan itu kan saya bilang dihitam putihkan. Gitu. Karena dari sini kita nggak kelihatan. Kenapa gitu? Karena membagi masing-masing zonanya kan berdasarkan warna ya, berdasarkan warna. Berarti di luar dari topik bahasan itu seharusnya dibedakan ya. Salah satunya ya dibiarkan aja hitam putih. Kalau gini saya nggak tahu nih mana kelurahannya nih. Ya. Itu Pak, dari mulai yang bagian merah Garis ya. di bagian atas, yang dia di garis itu Pak. Ya garis. Kalau garis kan membacanya harus betul-betul meneliti ya, karena garis kalian ini ketutupan dengan warna gitu, warna-warni merah, ungu, hijau, kuning dan segala macam, sehingga apa sayang? Bentar Nak ya. Jadi nggak kelihatan. Kalau bedain warna kan di luar itu kan langsung plus, langsung beda. Ya jadi kurang, jadi nanti tugas apapun itu ya, studio, tugas akhir atau seminar, membedakan antara pada gambar, khususnya pada gambar, membedakan antara topik yang kalian bahas dengan yang tidak dibahas. Tapi tergambar itu membedakannya seperti itu, baik itu dengan warna. Kalau bahasanya dibahas dalam bentuk dalam format warna-warni seperti ini, ya. Kalau bedakannya nanti pakai tekstur, berarti yang ya apa sayang? Ya. Di luar dari itu jangan di tekstur gitu. Ya nggak kelihatan ini. Ya. Nggak kelihatan karena kita kan bahasanya hanya di satu kelurahan. Warna ungu jasa. Tadi ada hunian. Oh, ada hunian ya? Oke, hunian. Senayan. Senayan itu kan daerah pusat kota banget ya. Iya Pak. Pusat kota sekali. Daerah paling mahalnya lah tuh Semanggi itu ya, karena dilalui oleh jalan Tamrin ya kalau nggak salah ya. Jalan apa sih situ? Ini sebentar, saya ngeliatnya gimana nih? Oh iya. Oke. Ya, ini kan sangat mahal sekali ya. Jadi hunian ini dalam bentuk hunian apa ya? Perumahan biasa atau apartemen, hunian vertikal? Perumahan biasa ada Pak. Jadi gabungan antara apartemen sama perumahan biasa. Iya. Dan bahkan hampir mendominasi ya. Padahal di situ SCBD ya. Iya Pak. Benar. SCBD ya, tapi lumayan mendominasi juga hunian ya. Warna kuningnya cukup banyak itu. Oke. Penggunaan lain ini maksudnya apa ya? Kalau yang saya lihat di bagian itu Pak, Jakarta 1, penggunaan lainnya bisa termasuk lahan kosong ataupun bisa jadi itu Pak. Atau penggunaan seperti taman atau sebagainya. Tapi untuk saat ini masih tulisan di situnya lahan kosong. Okay. Seharusnya kalau bisa lebih detail lagi, jasa itu berupa jasa apa gitu ya, enggak ya? Ini dari mana kalian dapat? Jakarta1.jakarta.go.id Pak. Oh, di webnya Jakarta 1 ya? Iya. Oke, lanjut terus slide berikutnya.
Oke. Nah, ini kan di poin kedua itu bentuk dan masa bangunan itu kan menjelaskan bagaimana sih apa-apa aja bentuk atau masa bangunan yang ada di dalam satu kawasan yang dibahas ya. Kalau ini kan kalian belum, masih di sini yang kalian kalian utamakan adalah ketinggian bangunan dari baik itu dari gambar, sementara dari petanya nggak kelihatan bentuk masa bangunannya. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Misalnya ini nggak jelas ya, apa pecah gini gambarnya. Oke, kantor Polda ya, kantor Polda apa Polri situ? Kantor Polda, Pak, di situ. Polda Di ya. dekat SCBD, ya. Kalau Polri di mana? Kantor polisi pusatnya di mana? Bukan itu pusat ya? Iya, itu campur kayaknya ya. Ada dua itu kalau nggak salah, kantor Metro Jaya, satu lagi kalau nggak salah ada dua di situ gabung kalau nggak salah saya ya. Oke. Ya, yang jadi bentukan masanya tidak kalian bahas secara detail ya. Apakah masanya seperti kotak, kemudian bagaimana bentuknya. Kan hanya fokus ke ketinggian bangunannya, nggak apa-apa. Saya hargai. Oke, lanjut. Oke, sirkulasi dan parkir. Tidak ada zona khusus parkir ya? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut. Tidak ada, Pak. Ya, lanjut. Ya. Ya, bentar nak ya. Oke, ruang terbuka jauh. Nah, ini di sini malah kalian tidak menampilkan gambar ya. Nggak ada gambarnya ya? Itu, Pak, di slide selanjutnya. Oh, ada. Coba lihat. Nah, Jadi ini. gitu. Oke, ruang terbuka publik berupa jalan-jalan, kemudian Ya, RTH. Taman-taman, Pak. Oke, lanjut. Oke. Ya. Apakah di kawasan ini sepenuhnya jalur pedestriannya tertata atau pada titik-titik tertentu ya? Kalau yang di Jalan Tulodong atas 2 itu kan dia dekat sama pusat, dekat hotel Serkon gitu, jadi tertata bagus banget, Pak. Sedangkan kalau yang di Tulodong bawah ini nih, yang sekitar di sini nih, Pak, ini tuh kayak nggak tertata gitu. Oke. Apa nak? Itu asam nanti Mbak masih bengkak, itu sakit nanti aja ya. Nah, Mbak ada deh. Mbak Yadi. Oke. Mbak ini ada. Oke, lanjut. Bukan nembak, bisa pop. Kayak ini. Oke, masih jalur pedestrian. Oke, lanjut. Ini. Harusnya di jalur pedestrian itu bisa juga ditambah dilengkapi apa? Apakah dilengkapi bangku istirahat seperti yang saya jelaskan kemarin kan, bahwa manusia itu menurut pedoman standar, saya lupa nomor standarnya berapa, setiap 400 itu harus diberi perhentian. Ya, bisa biasanya berupa bangku taman. Apa nak? Bentar ya, Papa kerja dulu ya. Pipi enggak banyak. Hah? Pipi. Keripik ini nah. Mana pipinya? Ya. Oke, di bagian depan ya, jadi sebenarnya yang saya harapkan itu kalian bukan hanya mengidentifikasi, tapi sebenarnya menganalisis dari identifikasi yang ada, kemudian dihubungkan dari beberapa teori
yang bisa kalian dapat sendiri, atau yang pernah saya jelaskan kemarin gitu loh, atau yang pernah saya jelaskan dalam perkuliahan gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya masih identifikasi ya, masih foto. Jadi di sini kalian masih sifatnya mengumpulkan ya, masih mengumpulkan mengumpulkan data. Ini masih identifikasi juga kayaknya masih belum sempurna, apalagi menganalisa ya. Sini kalian hanya mengumpulkan data ini dikumpulkan, disusun berdasarkan urutan, udah gitu aja ya. Kenapa ya? Karena saya tahu ya apa yang kalian kerjakan ini tidak observasi langsung. Kalau saya lihat pasti gambar itu semua dari, kalau nggak Google Map atau semua ya. Kalau saya tanya pasti ini 100% dari internet ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya, datanya dari internet. Jadi terbatas data yang kalian dapat gitu, karena tidak semua juga ada di internet gitu ya. Kayak signage saya rasa bukan ini aja, pasti ada ya. Jadi signage itu kan macam-macam ya. Signage ini juga seharusnya kalau memang kalian tunjukkan Senayan City ini, kan saya bilang, jadi gambar itu ditunjukkan titiknya pada peta. Ya, kalau kalian merasa perlu ini fotonya atau ini gambarnya ditampilkan untuk menjelaskan masing-masing poin, seharusnya ditunjukkan pada peta titik lokasinya di mana gitu. Senayan City ini di mana titik lokasinya, kan gitu ya. Nah, jadi kalian mengidentifikasi aja belum ya, kalian hanya masih mengumpulkan data kayak buat clipping ini sebenarnya ya. Apalagi menganalisa saya juga saya tidak berekspektasi tinggi gitu ya kalau hasil yang kalian kumpulkan dari internet, karena tidak mengalaminya langsung di sananya gitu ya. Karena kalau saya rasa kalau di ruang terbuka, kan ini kan di ruang terbuka, kan bukan di dalam gedung. Untuk mengidentifikasi ini kan bukan di dalam gedung. Kalau di tempat terbuka dan datangnya sendiri-sendiri, masing-masing membagi tugasnya, kamu coba ngumpulin data tentang signage, yang kamu ngumpulin data tentang ini, dan waktunya jangan janjian, itu kan pasti nggak ketemu. Dan di ruang terbuka insya Allah aman ya. Masa kalian kan pasti selama ini juga nggak mungkin mengurung diri 24 jam di kamar, kan pasti ada suatu waktu keluar rumah. Nah, itu juga kan diperbolehkan, yang penting menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Jadi jangan sampai hal kondisi yang seperti ini membatasi gerak kalian untuk mencari ilmu gitu ya. Karena saya kaget kalau Senayan City saya ini cuma satu dibilang, saya rasa lebih nggak cuma satu, apalagi di daerah perkantoran. Biasanya tiap perkantoran punya signage-nya masing-masing ya. Apalagi gedung-gedung tinggi itu punya, SPBU aja ada signage-nya kan gitu ya. Jadi kalau kalian menegaskan hanya ini, tadi saya dengar hanya ini signage-nya, saya rasa nggak mungkin ya. Oke, terus ya, Street Food Senayan ini pada Car Free Day ya. Oke. Nah, ada aktivitas mendukung ini kan, kalau kalian datangin itu kan dia mendukung kegiatan apa gitu, apakah di perkantoran itu aja atau memang ini udah di luar daerah Senayan gitu, yang merasa aktivitas support ini mereka butuhkan gitu ya. Contohnya apa ya, biasanya kalau ya gini lah,
Car Free Day itu ya yang di mana-mana ya, di kota-kota besar itu kan biasanya bukan hanya orang di sekitar situ aja yang memanfaatkan, bahkan kadang-kadang di luar kota ya, khususnya kota-kota yang di sekelilingnya. Kalau di Jakarta Car Free Day-nya ya biasanya ya ada orang dari Bekasi, orang dari Depok, orang dari Tangerang gitu ya. Sehingga jadi sebenarnya aktivitas support yang dimaksud di sini cakupannya sebenarnya lebih lebar gitu ya. Karena sebenarnya aktivitas support yang dimaksud di sini adalah yaitu ya pendukung kegiatan terhadap kawasan sekelilingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya daerah perkantoran ya seharusnya ya itu hanya dalam konteks daerah perkantoran itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya itu tadi ya bahwa aktivitas support ini bahkan bisa melayani orang jauh dari kawasan itu. Nah itu kan salah satu bentuk analisa gitu ya. Salah satu bentuk analisa gitu. Jadi bukan hanya mengidentifikasi aja, tapi juga menganalisa. Oke, terus ya daerah itu kan daerah daerah baru ya. Bukan daerah baru, maksudnya daerah perkantoran ya, hampir tidak ada lah ya konservasinya. Oke, udah ya berarti ya. Sampai sini ya. Satu lagi. Udah, Pak. Udah ya. Oke, terima kasih kelompok Rizky ya. Dan Iya, teman-teman. Pak. Ya, dan teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan kelompok berikutnya Baskoro tadi ya. Iya, Pak. Sih, Pak. Pak, maaf Pak, di tempat saya lagi azan Pak, sebentar. Oh iya, silakan kita ini ya tutup 3 menit 5 menit lah.
Sudah? Pak, udah kelihatan belum, Pak? Ya, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya, eh, kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Baskoro, saya Muhammad Fauzan dan ada Muhammad Ridwan akan menjelaskan tentang tugas pertama konteks perkotaan. Yang kami ambil itu adalah Kelurahan Sunterjaya. Kelurahan Sunterjaya adalah suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang mempunyai luas wilayah sekitar 4,58 km persegi. Kelurahan ini berbatasan dengan Sunter Agung, Tanjung Priuk yang di sebelah utara, Kebon Kosong, Kemayoran di sebelah barat, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading dan yang di sebelah timur, dan Serdang dan Sumur Batu, Kemayoran di sebelah selatan. Selain itu, kelurahan ini terdapat waduk yang sering dikenal sebagai Danau Sunter. Waduk tersebut sering digunakan untuk keperluan aktivitas seperti olahraga, memancing, rekreasi. Selain itu juga, selain waduk terdapat juga gedung olahraga Sunter dengan berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan bola, kolam renang, fitness center, jogging track, dan gedung serbaguna. Tempatnya berdampingan dengan waduk Sunter. Data ini berdasarkan Wikipedia. Sebelum masuk ke Kecamatan Sunter, maksudnya sebelum masuk ke Kelurahan Sunter ini berada di Kecamatan Tanjung Priuk. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat Kecamatan Tanjung Priuk terlebih dahulu. Kecamatan Tanjung Priuk merupakan salah satu kecamatan di wilayah Jakarta Utara yang berdasarkan SK Gubernur nomor 171 nomor 2000 nomor 171 tahun 2007 yang mempunyai luas 22,52 km persegi dan terdiri dari 103 RW dan 1269 RT. Letak geografisnya, Kecamatan Tanjung Priok memiliki batas-batasan seperti di wilayah sebelah utara ada pantai Laut Jawa, selatan itu ada Jalan Raya Sunter Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, dan sebelah timur ada Jalan Yosudarso, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading 40, dan sebelah baratnya ada Kecamatan Pademangan. Menurut data penduduk di Kecamatan Tanjung Priok mempunyai sekitar 78.000 jiwa dan kepadatan penduduknya sekitar 17.000 jiwa per kilometer persegi. Masuk ke Kelurahan Sunterjaya. Sunterjaya ini mempunyai batas wilayah. Di utara ada Kelurahan Sunter Agung dan Kelurahan Sungai Bambu. Di sebelah selatannya ada Kali Sunter Kemayoran, sebelah barat ada pagar tembok lapangan udara Kemayoran, dan timur ada Jalan Yosudarso. Jumlah kakak di sini ada sekitar 13.325. Jumlah RW-nya ada 14 RW dan RT-nya ada sekitar 220 RT. Fasilitas di Sunter ini ada beberapa fasilitas seperti fasilitas ibadah, ada sekitar 24 masjid, 31 musola, 5 gereja, 1 kuil, dan 1 wihara. Fasilitas olahraganya mempunyai lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lapangan basket, teknis, dan voli. Fasilitas umumnya mempunyai ada puskesmas, poliklinik, balai perobatan,
apotek dan bidan. Fasilitas sosialnya sepertinya tidak ada ya, dan fasilitas pendidikan ada sekitar 17, di Sunter ada sekitar 17 TK, 17 SD, 10 sekolah tinggi pertama atau SMP, ada 4 SMA dan 2 akademi. Dan potensi wilayah ini ada 2 yang seperti saya jelaskan tadi, ada Danau Sunter dan Hotel Danau Sunter yang tidak jauh dari lokasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan. Selanjutnya ini ada peta zonasi kelurahan dari Sunterjaya yang dibedakan oleh warna dan sesuainya. Di sini ada berwarna ungu, yaitu zona perkantoran dan zona perdagangan jasa, dan warna kuning itu zona perumahan kampung dan zona perumahan sedang sampai tinggi, KDB sedang sampai tinggi. Yang berwarna coklat itu zona pelayanan umum dan sosial. Zona hijau tua itu ada jalur hijau dan zona hijau muda itu ada zona taman kota atau lingkungan, dan zona lebih muda itu ada zona hijau rekreasi. Dan warna merah yaitu masuk zona pemerintahan daerah, oranye masuk ke dalam zona campuran, dan 3 garis hijau itu masuk dalam zona rumahan vertikal. Next. Ini ada beberapa titik tempat yang sesuai map itu. Ada Danau Sunter, ada di zona rekreasi dan Gor Sunter. Lalu ada kantor kelurahan Sunterjaya. Terus ada Sunter Parkview. Lanjut, Mas. 1 itu ada Danau Sunter, dan 2 itu lapangan Sunter Alamanda, 3 itu lapangan Jalan Danau Agung. Dan di sini ada Danau Sunteraya yang berada di RT 11 RW 11 Sunterjaya Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan di bawahnya itu ada Jalan Sunteraya Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ini untuk area pedestriannya. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada activity support atau aktivitas pendukung. Itu kita ambil ada 5. Yang pertama ada Danau Sunter, yang kedua ada Gor Sunter, yang ketiga ada Jakarta International Roller Track Arena, itu arena sepatu roda berstandar internasional pertama di Jakarta yang dibuat oleh Pak Gubernur DKI Jakarta. Yang keempat ada kantor Lurah Sunterjaya. Yang kelima ada apartemen Sunter Parkview. Yang selanjutnya itu ada penanda sebagai dari Kelurahan Sunterjaya ini, ada Danau Sunter dan ada Gor Sunter. Danau Sunter ini berseberangan dengan Gor Sunter, jadi masyarakat sekitar lebih dominan tahu kalau di Kelurahan Sunterjaya ini terdapat Gor dan Danau Sunter tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Reservasinya nggak ada? Kenapa, Pak? Reservasinya mana?
reservasinya belum kita cantumin, Pak. Kenapa? Apa? Belum kita cantumin, mungkin belum selesai sih, Pak. Belum selesai. Iya. Oke, maju coba dari awal. Karena kalian udah ngegas duluan di awal, saya kelelahan di belakang ya. Kenapa saya bilang ngegas di awal? Data kalian terlalu cukup banyak di awal. Ya, mulai dari ada berapa rumah sakit, puskesmas, ada segala macam. Tapi ujung-ujungnya belakangnya nggak selesai. Coba lihat dari awal mana. Ini kan data kelurahannya ya, data kelurahan. Oke. Ya. Nah, tuh ada batasan. Oke, baik. Ini satu hal inisiatif yang cukup baik ini ya. Saya nggak minta tapi kalian berikan baik ya. Tapi sampai ke bawah itu jumlah kakak, jumlah RW kayak tidak perlu sampai segitu detailnya ya. Karena kita bicara fisik kotanya. Ya, kita bicara kecuali nanti di bahasan selanjutnya kalian mau cerita tentang kependudukan, cerita tentang kultur, cerita tentang kehidupan sosial di sana. Oke. Kan kita hanya bicara fisiknya nih, ya fisik ruang kotanya. Gitu. Jadi nggak perlu sampai segitunya. Cuma kalau tadi kayak batasan site utara di mana, sebelah selatan batasan dengan kelurahan atau apa gitu ya. Itu baik ya, saya apresiasi situ. Tapi selanjutnya terlalu banyak bahkan terakhirnya kalian nggak selesai gitu untuk poin terakhirnya ya, tidak kalian buat, tidak kalian bahas ke 8 poin yang menjadi elemen perancangan Sirvani ini. Oke, ini juga sama ya, di luar Kelurahan Sunterjaya seharusnya jangan diwarnai gitu ya, dengan diwarnai, cukup Kelurahan Sunterjaya menjadi fokus gambarnya. Oke, lanjut. Nah, bentar. Kalau lihat dari land use-nya didominasi oleh apa ini? Ini sih Pak, dia mendominasinya zona perumahan Pak. Permukiman ya, Iya, pemukiman warga. Ya. Itu karena daerah utara ya, daerah utara. Kalau selatan itu biasanya seharusnya ya, saya nggak tahu, tapi ya, jadinya tetap perumahan juga atau kawasan perdagangan dan jasa saya lihat. Tapi seharusnya kalau daerah selatan tuh harusnya hijauan itu. Nah kalau kalau kita lihat di sini nanti di utara itu kebanyakan permukiman ya, permukiman. Iya Pak. Oke. Oke, selanjutnya terus Danau Sunter. Nah, untuk menunjukkan beberapa bangunan yang kalian anggap cukup ini ya, cukup menjadi apa ya, bangunan yang penting di kawasan itu, seharusnya di land use itu aja dibuatnya. Jadi kita tahu Danau Sunter itu bagian dari ruang terbuka hijau misalnya. Kantor lurah itu tadi bagian dari pemerintahan. Karena saya lihat coba ke atas lagi. Kayaknya zona pemerintahan nggak ada ya, orang merah ini di mana? Kecil. Ada Pak, ini Pak. Kecil ya. Oke. Terlalu kecil ya. Nah kan dari situ kelihatan zona pemerintahan isinya apa. Seharusnya di slide ini di land use ini aja ditampilkan gambar-gambar bangunan atau ya bangunannya lah, atau kalau memang itu aktivitas misalnya taman kan, ruang terbuka hijau taman. Nah di sini juga seharusnya dibuat keterangan dalam bentuk foto atau gambar tadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, Sunterjaya. Fungsinya Sunterjaya ini apa ya fungsinya? Ini yang saya ambil ini Pak, Danau Sunternya, pendestrian ya, Danau Sunter. Itu kan Danau Sunter. Di bawah itu Sunterjaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Itu Sunterjaya itu apa? Apartemen? Ini Pak, yang apartemen. Nah, harusnya kan dibuat itu apartemen. Ya. Iya Pak. Oke, terus lanjut.
Oh sebentar, kalian cerita yang Sunterjaya itu menceritakan pedestrian. Coba kembali lagi slide-nya. Iya, Pak. Nah itu judul kalian terlalu kecil di bawah ya sih. Oke. Oke, jalur pedestrian. Nah, sebentar di jalur pedestrian kan jadi tidak ada bahasan sama sekali ya di sini, hanya foto dan foto. Coba, ya kan hanya kalian menunjukkan ini foto pedestrian di daerah Sunter. Seharusnya kalian bisa ceritakan, oh pedestrian daerah Sunter, Danau Sunternya itu cukup lebar ya. Kemudian tumbuhlah kayaknya itu ada beberapa tumbuh. Itu tenda-tenda apa tuh? Polisi atau apa ya? Itu untuk ini, Pak, apa keamanannya, Pak? Nah, keamanan ya. Nah, kan bisa diceritakan di sekitar pedestrian itu apa dimanfaatin memang benar-benar untuk jalur pejalan kaki kah atau malah beralih fungsi gitu ya. Nah, atau memang sudah sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, bisa lagi kalian bahas lagi, biasanya kan pedestrian ya sekarang kan sudah ada kesadaran bagi perencana kota untuk melengkapi apa itu universal ya, konsep arsitektur universal, yaitu dengan melengkapi guideline untuk orang tunanetra misalnya ya. Jadi untuk yang mengalami buta sehingga bisa tetap bisa jalan-jalan di sekitar itu dengan adanya guideline kan, itu kan bisa jadi bahasan gitu. Dan kemudian beberapa pedestrian misalnya terutama misalnya di depan komplek ruko atau di depan kantor itu sering pedestriannya dijadikan malah parkir motor atau tempat pangkalan ojek, itu kan bisa diceritakan gitu ya. Jadi selain ini kan masih mengidentifikasi. Nah, di identifikasi itu kan kita tahu antara teori atau ekspektasi dengan apa yang ada di lapangan itu sama enggak, sesuai ekspektasinya enggak, kan gitu. Oh enggak, gini. Nah itu baru identifikasi sebenarnya. Tapi harusnya kalian analisis lagi, kenapa seperti itu, gitu ya. Kenapa bisa sesuai dengan teori atau kenapa bisa bertentangan dengan teori? Contohnya ini, kalau saya lihat dari foto sekilas ya, pedestrian di Danau Sunter tuh ya cukup lebar ya, lebar sekali, bahkan cukup lah untuk orang selain jalan mungkin untuk melakukan aktivitas di situ, dan memang sesuai fungsinya karena tidak ada kegiatan lain selain itu, misalnya tidak ada orang jualan di situ misalnya. Kenapa seperti itu? Oh ternyata di situ ada pos-pos keamanan yang fungsinya untuk menertibkan beberapa kegiatan yang di luar atau tidak diizinkan dari fungsi dari trotoar atau jalur pedestrian ini. Nah itu kan sudah sampai ke tahap analisis kecil ya. Saya sampai situ aja udah bagus sekali gitu. Ya, jadi sebenarnya pekerjaan kita bukan hanya mengumpul seperti tadi saya jelaskan, tidak hanya mengumpulkan gambar, ditempel, udah jadi. Ya, kemudian beri keterangan ini di mana. Sebenarnya bukan sampai situ, itu baru mengumpulkan data, belum identifikasi bahkan. Ya, belum identifikasi. Kalau identifikasi dia menceritakan. Ya, menceritakan identifikasi. Oke, lanjut. Menceritakan tapi belum menganalisis. Kalau menganalisis dia menceritakan dengan mencari penyebabnya. Kalau identifikasi itu dia menceritakan apa yang diamati aja. Gitu. Oke, activity support. Nah, saya lihat gambar ini selalu dipakai ya, yang rumah apa ini, yang segitiga ini atau pelananya bertumpuk ini. Itu GOR, Pak. GOR ya, di activity support ada. Activity support itu oke. Apalagi di bawahnya apa itu? Baru sampai sini sih, Pak. Nah, signage juga ada ya. Ini banyak nih gambar GOR-nya. Signage itu papan penunjuk atau kalau bisa diartikan kalau lebih luas lagi ya penanda ya. Kayak tadi yang kalau apartemen apa tadi yang kelompok tadi yang Senayan City atau apa itu ya, itu papan penunjuk atau penanda suatu kawasan bisa juga ya. Kalau GOR ini saya rasa tidak
tidak sesuai dengan yang diceritakan oleh Hamid tadi ya. Nggak ada signage-nya ini di sini gitu ya, tidak ada signage-nya dan kita tidak tahu itu apa. Saya nggak tahu itu, jangankan tahu itu bangunan apa namanya, saya aja nggak tahu. Ini saya kira ini tadi apa ya tadi ini, kayak restoran iya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan signage ini. Dia tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Sirvani tadi. Ya. Danau Sunter juga belum kelihatan. Ya, Danau Sunter karena dia tidak ada yang spesifik di situ. Ya. Kayak yang kalau di mana ya? Di Cibubur kan ada juga nih yang danau-danau kayak gini ya. Ada Taman Mini juga malah ada juga. Ya ini bukan signage ini sebenarnya. Oke, lanjut. Habis ya? Iya Pak, baru segini aja Pak. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih ya kelompok Baskoro dan teman-teman. Silakan berikutnya siapa lagi? Ini udah mau habis ya. Ada berapa kelompok? 11 ya? Ini baru 2. Habis Baskoro siapa nih? Putri ya? Kelompok Izwan, Pak. Hah? Izwan, Pak. Oh, Izwan. Habis Baskoro. Oh, Putri Sri ini saya habis Baskoro kelompok saya, Bu. Salah tulis itu, Pak. Izwan duluan. Oh, Izwan duluan. Oke. Silakan Izwan dan sebentar ya, Pak, saya presentasi. Ya. Sudah presentasi? Halo? Sudah dipresentasi belum, Pak? Ya, silakan. Ya, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait identifikasi elemen perancangan kota pada Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Next, nah ini jadi informasi sedikit terkait Pulau Gebang, merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar 105.649 jiwa dalam 11.680 kepala keluarga dengan luas wilayah sekitar 6,86 km persegi dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 24.430 jiwa per kilometer persegi. Jadi kelurahan ini merupakan perbatasan dengan Kelurahan Ujung Menteng yang berada di sebelah utara, Penggilingan di sebelah barat, Kelurahan Kranji dan Kota Baru, Bekasi Barat, Bekasi di sebelah timur, dan Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan Bintara, Bekasi Barat, Bekasi di sebelah selatan. Dan juga dilalui oleh Kali Cakung atau disebut Kali Asli dan BKT yang merupakan banjir kanal timur. Ini merupakan bersumber dari Wikipedia. Nah, jadi tata guna lahan pada Pulau Gebang ini didominasi oleh zona perumahan KDB sedang sampai tinggi. Jadi pada gambar yang di tengah, yang di sebelah kanan ini, kami bersumber dari Jakarta 1 dengan adanya zona yang warna kuning, zona perumahan KDB sedang sampai tinggi. Warna oranye merupakan zona perumahan vertikal, warna ungu merupakan perkantoran dan perdagangan, warna merah muda merupakan pemerintahan nasional, warna biru muda merupakan perairan, warna hijau jalur hijau, warna coklat merupakan pelayanan umum dan pendidikan, dan terakhir warna abu-abu merupakan sirkulasi jalan pada kota. Next. Nah, jadi bentuk dan masa bangunan yang berada di Pulau Gebang memiliki yang didominasi oleh bangunan perumahan yang tingkat
tingkat sedang maupun tingkat menengah. Dan juga terdapatnya bangunan-bangunan yang vertikal seperti apartemen maupun kantor wali kota, dan juga beberapa bangunan-bangunan sedang lainnya yang menghiasi skyline pada kelurahan Pulau Gebang. Next one. Nah, mungkin presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilman. Selanjutnya dari saya untuk sirkulasi dan parkir. Untuk parkir kendaraan ini untuk yang umum itu tidak ada ya lebih tepatnya, tapi lebih tepatnya biasanya ada di apartemen dan biasanya di perkampungan itu yang menggunakan lahan-lahan kosong saja, jadi tidak ada parkiran umum yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian dan parkirnya cukup sedikit ya, jadi rata-rata juga orang juga parkirnya pada di garasinya atau mungkin di pinggir jalan gitu. Ini di ujung kanannya ada mind maps-nya di sini parkirannya kendaraan umum ini. Terus ini salah satunya beberapa situasi parkir ya. Parkir ini ada kendaraan motor itu biasanya digunakan oleh pemotor yang mau ke stasiun Cakung. Jadi dia itu parkir di sana, tapi itu bukan dikelola oleh PT KAI, tapi diolah oleh masyarakat sekitar. Terusnya yang sebelah kanan ini ada parkir kendaraan berat, kayak isinya tuh ada bus, terus ada truk-truk besar juga. Ini tuh biasanya punya perusahaan terkait ya yang menyediakan lahan buat parkir bus dan truk-truk besar kayak truk-truk tronton gitu. Kemudian ini ada ruang terbuka. Nah, ruang terbukanya di Pulau Gebang ini juga terus masuk agak dikit, yang nggak terlalu banyak. Ada beberapa RPTA, yaitu salah duanya itu ada RPTA Damai Indah, Rawebek, sama RPTA itu di RPTA Pulau Gebang Permai. Jadi ini sebenarnya ada taman yang baru dibuat dan belum digunakan oleh masyarakat sekitar, yaitu Taman Kolong Jalan Layang yang direvitalisasi oleh dinas yang terkait. Kemudian ada di ruang terbuka yang di RPT Pulau Gebang ini sendiri itu ada di rusun Pulau Gebang Permai. Terusnya ini juga ada salah satunya juga ada lapangan tenis di perumahan Eramas. Jadi rata-rata tuh ruang terbuka hijau itu, ruang terbukanya lebih tepatnya itu ada di perumahan dan di rusun biasanya. Kemudian jalur pedestrian. Nah, jalur pedestrian ini juga hanya di satu jalur gitu aja, yang cukup baik. Jalurnya itu ada di jalur pedestrian itu ada di trotoar depan kantor wali kota Jakarta Timur, yang cukup baik kalau dilihat sudah memenuhi peraturan juga, adanya kayak jalan buat orang disabilitas, terusnya juga ramah orang disabilitas juga. Kemudian ini juga ada sebelah kiri ada trotoar di terminal Pulau Gebang. Kemudian ini satu juga itu masih satu jalur sama yang tadi, dengan trotoar di kantor wali kota, depan kantor wali kota, yaitu di depan kantor komando resort militer. Kemudian ada sign in atau penanda ini juga sedikit ya, maksudnya nggak terlalu banyak juga. Biasanya tuh kalau orang yang mau ke Pulau Gebang biasanya dikenal sama kayak ada jembatan Raya Pulau Gebang atau jembatan BKT, sama yang sebelah kiri ini ada Tugu Perumahan Eramas, yang salah satu perumahan yang cukup besar di Pulau Gebang yang sudah lama di Pulau Gebang. Terusnya ini salah satu juga ada penanda dari kantor. Biasanya juga orang Pulau Gebang kalau misalnya nggak tahu, biasanya disebutnya Pulau Gebang di mana, biasanya tuh penandanya atau sign itu biasanya di kantor wali kota Jakarta Timur atau terminal bis Pulau Gebang, biasanya seperti itu. Terusnya ini ada pendukung kegiatan, ada terminal bis Pulau Gebang, sama ada stasiun Cakung, sama pasar Pulau Gebang Permai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Izwan. Lalu selanjutnya ini pendukung kegiatan lainnya ada di kantor wali kota Jakarta Timur, yang merupakan salah satu bangunan yang terbesar di Pulau Gebang. Next, man. Nah, lalu yang terakhir ada preservasi.
berdasarkan pengalaman Hilman dan cerita Hilman yang penduduk Pulau Gebang itu ada sebuah kawasan yang isinya banyak bangunan yang terdapat gudang peluru milik TNI. Jadi berdasarkan kisahnya itu bangunan tersebut sudah ada sejak pasca kemerdekaan. Next, man. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi kami berdasarkan 8 elemen perancangan kota pada Kelurahan Pulau Gebang ditemukan bahwa kelurahan tersebut terdapat elemen-elemen. Di antara yang pertama itu tata guna lahannya mayoritas digunakan untuk peruntukan permukiman. Lalu yang kedua, bentuk dan beban masanya merupakan berpola campuran atau grid dan organik. Lalu yang ketiga, sirkulasi parkir dapat ditemukan di beberapa titik, terutama pada permukiman padat. Lalu yang keempat, ruang terbukanya terdapat RPTRA, taman, lapangan yang dapat ditemukan di beberapa titik. Lalu yang kelima, jalur pedestriannya juga dapat ditemukan beberapa titik dengan ukuran yang beragam. Lalu yang keenam, ada penanda juga dapat ditemukan di beberapa titik. Yang ketujuh, pendukung kegiatan juga dapat ditemukan beberapa titik. Dan yang kedelapan, preservasi ditemukan pada kawasan bangunan gudang peluru. Nah, ini berikut referensi yang kami gunakan. Ada dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Peta Zonasi Kecamatan DKI Jakarta, ada dari jurnal dan website Jakarta 1 dan Wikipedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, cukup baik ya. Lumayan lah. Walaupun masih identifikasi nih saya kategorikan. Tapi udah cukup baik lah, lumayan. Mau menampilkan referensi, kemudian kesimpulannya tersusun dengan rapi. Oke, cukup baik. Coba dari awal coba. Cuma ini. Terus ke bawah, coba ke bawah. Sebentar, tata guna lahan coba. Tata guna lahan mayoritas pemukiman ya? Kuning ya. Oke. Lanjut terus ke bawah. Nah, bentuk masa bangunan kamu nih apa penjelasannya? Nggak ada ya? Apa? Nggak ada. Ya, kamu malah peta sama jalan. Ya, nggak nyambung ini. Oke, terus sirkulasi dan parkir mana? Nah, ini hanya parkir, sirkulasinya nggak ada. Mana sirkulasinya? Oke, lanjut. Ruang terbuka. Oke, lanjut. Jalur pedestrian. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Masih sama. Nah, ini maksud saya ini. Pendukung kegiatan. Oke, stasiun Cakung. Oke, lanjut. Kantor wali kota kenapa dibilang pendukung kegiatan? Itu kan fungsi utama. Ya. Itu fungsi utama. Itu pendukung kegiatan itu yang sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kayak misalnya pun stasiun atau terminal itu bukan terminal resmi ya, terminal bayangan biasanya. Jadi sifatnya yang tidak apa ya istilahnya ya, tidak tercatat dalam peraturan zonasi setempat. Ya, aktivitas seperti itu gitu. Nah, ini kantor wali kota mah kantor resmi pemerintahan Kota Madia. Ya, bukan seperti ini ya, kan untuk kegiatan bukan seperti ini. Memang dia sifatnya pelayanan publik, tapi bukan berarti maksudnya Sirpani pendukung kegiatan itu bukan pelayanan publik seperti kantor pemerintahan. Ya kalau kantor pemerintahan ya pada umumnya ya pelayanan publik. Ya mau itu kantor Kementerian Pekerjaan Umum, kantor apa itu kan pelayanan publik. Jadi sebenarnya melayani publik.
Tuh, ya. Bukan seperti ini maksudnya itu, aktivitas support. Oke, lanjut. Iya, baik, Pak. Oke, dah. Terima kasih. Seterusnya kelompok siapa? Waktu udah mau habis lagi nih ya. Kalau bisa cepat-cepat ya. Putri, Pak. Cepat-cepat. Ah? Putri. Putri, silakan. Ya. Sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya, di sini akan mempresentasikan tentang elemen perancangan kota menurut Hamid Sirfani. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Carlitos. Oke, yang pertama. Awas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebelumnya akan menjelaskan untuk slide pertama ini akan menjelaskan tentang tata guna lahan yang ada di Kelurahan Pasar Baru. Nah, dari kiri ini kita bisa lihat ini adalah peta kelurahan, peta zonasi kelurahan Pasar Baru. Nah, lalu di sini kita juga lihat ada notasi-notasi untuk ada zona pemerintahan nasional dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu daerah Pasar Baru ini kalau misalnya dilihat dari peta sama daerah tuh, jadi itu kesannya Pasar Baru ini kayak dipisah dari 2 zona gitu. Karena zona paling bawah ini yang banyak warna merah itu kan zona pemerintahan nasional. Daerah situ tuh semuanya tuh hampir semua daerah situ tuh tempat-tempat bangunan-bangunan kepemerintahan. Sedangkan yang daerah ungu itu kebanyakan itu adalah daerah zona-zona perumahan permukiman warga. Next. Lalu adalah bentuk dan masa bangunan. Jadi dari kawasan Kelurahan Pasar Baru ini ada beberapa jenis bangunan dan gaya arsitekturnya, ataupun ketinggian bangunannya yang berbeda-beda dan jarak-jarak bangunan. Dari bagian utara kebanyakan di situ adalah daerah pemukiman, sedangkan bagian selatan kelurahan ini kebanyakan ada banyak gedung-gedung cukup tinggi menjadi sebuah gedung-gedung pemerintahan. Next. Lalu ini adalah sirkulasi dan parkir. Nah, ini untuk yang berwarna oranye, sini adalah sirkulasi jalur jalan dengan ukuran 2x1. Lalu ada jalur 7x2 dan 3x1. Next. Nah, ini masih sirkulasi. Ini untuk daerah-daerah tempat area-area parkir. Jadi kira-kira ada 6 titik, ada 8 titik tempat untuk berparkir di daerah Pasar Baru ini. Next. Lalu di sini adalah ruang terbuka. Jadi ruang terbuka hijau paling terlihat di sini karena ada lapangan banteng dan area Masjid Istiqlal ataupun lapangan upacara Kementerian Keuangan. Jadi di sini taman kota, jalur hijau dan zona-zona hijau yang lain sini sangat terlihat karena adanya lapangan banteng itu. Next. Lalu di sini ada jalur pedestrian. Di dalam jalur pedestrian ini ada 6 titik. Kita dapat dari 6 titik dan di sini ada di beberapa jalan. Nah, jalur pedestrian ini udah cukup bagus. Tapi untuk di daerah yang bagian selatan kelurahan ini aja. Soalnya kalau di bagian utara kelurahan ini itu tuh pedestriannya itu masih kurang baik, masih belum cukup baik ya. Soalnya daerah situ itu masih ada pemukiman padat penduduk. Jadi
untuk pedestriannya itu kurang jelas gitu. Tapi kalau misalnya di daerah bagian selatan, bagian selatan kelurahan ini tuh udah terlihat sangat jelas karena mungkin karena di sini tuh daerah-daerah bangunan-bangunan kepemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Carlitos. Oke, selanjutnya adalah penanda. Jadi pada kawasan Kelurahan Pasar Baru ini sebenarnya banyak penanda di kawasan ini, cuman kami hanya menampilkan 4 penanda, yang dapat mewakilkan yang penanda-penanda yang lain gitu ya, yang istilahnya tuh yang terkenal gitu di sini. Jadi yang pertama itu ada Taman Lapangan Banteng. Nah di sini ada Taman Lapangan Banteng, lalu di sini ada halte bus Pasar Baru, lalu ada rambu-rambu dan papan penunjuk arah. Sebenarnya nggak di sini doang gitu, cuman kami memberikan contoh satu. Nah terus di sini ada Gapura Pasar Baru. Nah selanjutnya ada pendukung kegiatan. Nah pendukung kegiatan di sini yaitu dilihat dari warna ungu, yaitu subzona perdagangan dan jasa. Nah, di sini tuh subzona perdagangan dan jasanya tuh salah satunya tuh ada factory outlet, ada Metro Atom Plaza, ada Pasar Baru, dan di yang titik warna pink ini merupakan area perdagangan dan jasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang terakhir ini adalah preservasi. Di situ ada simbol lingkaran berwarna kuning itu menandakan gedung Filateli Jakarta, dan simbol warna merah itu menandakan gedung Kesenian Jakarta. Untuk simbol warna hijau itu yaitu Masjid Istiqlal. Untuk warna ungu itu ada Gereja Katedral, dan yang terakhir itu ada SMK 1 Budi Utomo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok ini yang paling baik ya dari beberapa kelompok sebelumnya. Baik itu tampilannya, grafisnya, grafisnya ya, terutama grafisnya yang saya lihat itu gambar peta, di sampingnya gambar foto-fotonya. Jadi orang baca tuh nggak bolak-balik melihat halaman sebelum atau dan sesudahnya. Cuma ada satu kekurangannya, itu activity support ya, itu bukannya. Activity support itu kayak yang kemarin kan di materi yang saya berikan kan, pada umumnya ya ciri khasnya sih biasanya gitu, bentuknya tuh dadakan dan sifatnya tidak tetap. Jadi kayak terminal bayangan. Cuma kemarin yang saya contohkan sih pedagang kaki lima sih ya. Kalau ini enggak, ya ini kan bangunan ini. Ya, oke Pak. Nah ini tapi cukup saya hargai lah, paling baik ini. Baik itu susunan grafisnya maupun penjelasannya ya. Oke, terima kasih. Kelompok siapa di sini? Putri Fawas Karitos. Fawas dan satu lagi? Carlitos ya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya siapa? Tadi katanya kelompok Helmi, Pak. Oke, sambil itu saya coba panggil dulu ya. Saya checklist kehadiran. Dinar Agung Purnama Iskandar. Ada? Dinar? Dinar tidak ada. Rian Dimas ada? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Rian Budiman? Ada, Pak, ada. Hadir. Alif Muzaki Salim? Hadir, Pak.
Hadir. Alisa, ini deh. Anissa Safa Kamila. Hadir, Pak. Hadir. Arento Pandu Alivianto. Hadir ya. Hadir, Pak. Cahyo Abirasid. Hadir, Pak. Hadir ya. Karitos Bobi Ismail Lubis. Saya Pak. Hadir. Hanif Karunia Dinu. Hadir, Pak. Hadir. Hasna Fauzia. Hasna Fauzia. Hasna Fauzia. Tidak hadir ya. Hasna ini ikut ini ya? Program MBKM itu ya, bukan? Iya, Pak, itu. Ya, oke. Helmi Barik Hibatullah. Hadir, Pak. Hadir. Hilman Fadilah. Hilman. Tidak hadir ya. Ilham Pane. Hadir, Pak. Hadir. Izwan Arik Nursandi. Hadir, Pak. Hadir. Izat Faldur Rahman. Hadir, Pak. Kartika Dwi Cahyanti. Hadir, Pak. Hadir. Khaira Gusnidi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Baskoro. Hadir. Muhammad Rizky Ramdhani. Hadir. Hadir. Muhammad Ridwan. Sebentar ya. Sebentar. Pak, itu mungkin Muhammad Pojan mau ngomong, Pak. Sebentar ya, saya belum panggil selesai. Oke, Muhammad Pak. Ridwan. Muhammad Ridwan. Ada nggak ada ya? Muhammad Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fauzan Adi Faidir. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ibnu Fahri. Hadir, Muhammad. Pak. Hadir. Nurhuda Ali Muhammad. Hadir, Pak. Nurhuda, Pak. Oke. Putri Wulandari hadir. Ramadan Fawaz Rafli hadir. Rama Sasti Gustianingrum. Hadir, Pak. Hadir. Restu Sulhab. Hadir, Pak. Hadir. Rifki Khansyah. Hadir, Pak. Hadir. Rustama Pasda Bima Tukmaru. Hadir, Pak. Hadir. Satrio Prayogo. Hadir, Pak. Tiara Amelia. Tiara Amelia. Di kolom chat ada tuh, Pak. Ada kok. Tiara Amelia. Kok nggak nyaut? Tiara Amelia. Tiara Amelia. Mana? Saya cek. Ada? Iya. Ada. Oke. Bapak tadi Hilman ada tapi habis dari toilet. Mana? Oh, ada. Iya, Hilman. Jadi yang tidak hadir Dinar Agung Purnama Iskandar satu, yang kedua Muhammad Ridwan, benar ya? Nggak ada ya? Pak, tadi Muhammad Ridwan kan presentasi, Pak. Oh, ada ya? Iya, tadi Pak, presentasi. Oke. Berarti Dinar Agung Purnama Iskandar. Sudah. Oke, lanjut. Kelompok berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok ini akan mempresentasikan tentang Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. Di sini ada Hanif Karunia Denu, ada Helmi Barik,
dan ada Ramasasti Gustianingrum. Next. Jadi di Kelurahan Manggarai itu Kelurahan Manggarai sebelumnya adalah terletak di Kecamatan Tebet, di kota administrasinya di Jakarta Selatan dengan kode pos 12850. Batasan wilayah di Kelurahan Manggarai itu yang ada di sebelah utaranya itu ada dikelilingi oleh Kali Ciliwung, lalu sebelah selatannya ada Kelurahan Manggarai Selatan, lalu ada di sebelah baratnya itu batasannya itu ada Pasaraya, dan sebelah timurnya batasannya itu ada di Kelurahan Bukit Duri. Manggarai itu memiliki 12 rukun warga dengan total penduduk yaitu 29.535 jiwa. Untuk kantor Kelurahan Manggarai itu terletak di Jalan Lapangan Menara Air yang ada di belakang stasiun Dipo Manggarai. Di lingkup kelurahan ini terdapat sekolah, lingkungan sekolah, ada STM Karyaguna, ada SMA YMIK, ada sekolah musik, ada SMP N3, lalu ada SD Cibono, SDN 9 sampai 18 Manggarai. Next. Lalu untuk tata guna lahan atau land use-nya di Kelurahan Manggarai itu dapat dilihat rata-rata dikelilingi oleh permukiman di setiap batasan wilayahnya. Lalu terdapat zona pendidikan yang tersebar di setiap titik. Lalu ada di titik tengahnya itu ada stasiun kereta api Manggarai. Lalu ada zona biru yaitu zona pemerintahan yang tadi itu kantor kelurahan terletak di dekat di pos stasiun. Lalu ada ruang terbuka hijaunya yang tersebar rata-rata berdekatan dengan zona pendidikan. Lalu ada yang warna ungu untuk zona komersial dan abu-abu untuk gudang. Dan yang biru ini yang tadi saya sebutkan itu adalah Sungai Ciliwung atau Kali Ciliwung yang menjadi batasan Kelurahan Manggarai. Next. Lalu ada bentuk dan masa bangunan. Untuk bentuk dan masa bangunan itu ada Stasiun Manggarai yang punya bentuk dan masa bangunan itu bekas peninggalan zaman dahulu. Jadi desain bentuknya itu kolonial gitu. Lalu ada komplek perumahan yang berdekatan dengan Stasiun Manggarai. Rata-rata komplek perumahan ini bekas peninggalan kolonial, jadi masih mempertahankan desainnya. Lalu ada masa bentuk dan masa bangunan yang berada di komplek gudang multiguna. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hanif. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Untuk sirkulasinya kebanyakan jalan-jalan kecil di daerah Kelurahan Manggarai, dan paling kalau untuk parkirnya ada di daerah yang komersil tadi, yang ruko-ruko dan gudang, dan ada di beberapa jalan. Itu paling ada lahan parkir di dekat-dekat sekolah. Lalu untuk open space-nya, karena
di daerah Manggarai ini banyakkan gang, pemukiman-pemukiman, jalan kecil, jadi sedikit untuk tamannya. Paling ada RPTRA Pesona Manggarai. Lalu, nah yang itu tadi karena jalan-jalan kecil, jadi paling open space-nya adalah lapangan Masjid Al Istiqomah. Soalnya di situ digambar ada banyak gawang, mungkin bisa dibuat main sepak bola. Lalu untuk jalur pedestriannya, ya yang saya temukan jalur pedestrian ada di Jalan Sultan Agung dan di daerah Stasiun Manggarai. Karena yang itu tadi di daerah Kelurahan Manggarai jalannya kecil-kecil, banyak gang juga dan hampir tidak ada jalan pedestriannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rama Sasti. Nah, kemudian ada penanda atau signage. Jadi pada signage di sini tuh kami mengambil 2 titik tempat yang cukup identik sebagai penanda kawasan di Kelurahan Manggarai. Nah, titik pertama ini berada di Stasiun Manggarai yang merupakan sebuah pusat transportasi kereta api, dan yang kedua ini ada di titik pintu air Manggarai. Next. Kemudian activity support. Di sini ada 3 titik di Kelurahan Manggarai. Yang pertama ini tuh di Stasiun Manggarai itu. Jadi Stasiun Manggarai itu sebagai tempat pendukung kegiatan utama untuk pusat transportasi kereta api, terus juga ada angkutan umum, kemudian ada ojol juga, terus dan Transjakarta. Di sini juga banyak pedagang-pedagang kaki lima yang berada di sekitar stasiun. Kemudian titik kedua ini ada di Jalan Dr. Saharjo. Di sini itu ada ruko-ruko dan pusat pergudangan di Manggarai. Kemudian titik yang ketiga ini masih di Jalan Dr. Suharjo, yang dimana di sini tuh sebagai pusat kegiatan. Nah, yang terakhir di sini ada preservasi. Jadi untuk bangunan sejarah tua yang ada di kawasan Manggarai ini tuh tepatnya berada di Jalan Menara Air. Nah, jadi bangunan ini tuh bangunan menara yang terdapat 2 tangki besar untuk menampung air. Terus di sini juga di dalam menara ini tuh terdapat sebuah tangga besi berputar yang menempel di dindingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dari slide pertama coba. Ya, Kelurahan Manggarai ya, itu Kelurahan Manggarai termasuk kawasan tua ya, karena dekat Menteng kalau nggak salah ya, Kelurahan Manggarai. Didominasi oleh, apalagi didominasi oleh jalur kereta api dan stasiunnya ya. Kalau dilihat dari peta, nah itu kan ketahuan banget ya. Jadi di sini sebenarnya hampir dibilang tidak begitu beragam ya Lenis ya, karena mayoritas hanya 2 di situ, stasiun atau ya stasiun dan permukiman. Paling ada beberapa titik yang sedikit beda ya. Tapi kalau dilihat dari warna, kalau yang tadi kelompok tadi ya, hampir ada yang kelompok yang hampir semua fungsinya memiliki rasio yang hampir sama atau komposisinya hampir sama. Ya ada yang tadi seperti itu. Nah, kalau ini dia cenderung 1 atau 2 fungsi ya. Oke. Oke, lanjut coba. Ya, jadi dari peta ini kita bisa mempelajari bahwa oh ini kawasan apa ya. Oh ternyata kayak tadi kan ada di daerah Tanjung Priok tadi, kelurahan apa saya lupa, itu kawasan permukiman ya. Tadi yang Sudirman itu daerah apa itu?
seharusnya daerah perkantoran, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan permukiman juga cukup banyak di situ ya. Jadi mixed use kawasannya itu lebih apa ya? Lebih komposisinya lebih seimbang gitu. Ini ya komplek pergudangan ya, gudang dengan ini hampir berdekatan lah. Ya perkantoran. Oke, terus nah ini ada beberapa fungsi yang terselip dan terkutip ya, artinya ada di situ. Karena memang kalau bangunan pemerintah pada beberapa bangunan pemerintah memang ada syarat-syarat atau ada beberapa fungsi yang memang setiap perkelurahan atau perkecamatan itu memang harus ada gitu ya. Contohnya kalau puskesmas itu kan biasanya di tiap kelurahan ada biasanya ya. Nanti ada beberapa kantor polisi juga. Kalau perkecamatan tuh kantor polisi apa ya? Kan ada polsek, polres. Nah itu saya nggak hafal itu. Itu kan nanti masing-masing per kecamatan atau per kelurahan. Jadi ya itu ya biasa ya. Itu artinya biasa. Karena memang di Indonesia ada beberapa bangunan pemerintah yang memang di tiap per wilayah tertentu, entah itu per kelurahan atau per kecamatan memang harus ada. Gitu. Kemudian sekolah juga, sekolah dasar negeri gitu ya, biasanya memang harus ada. Oke, lanjut. Open space ya. Oke, lanjut. Ya. Stasiun Manggarai. Oke. Ya. Nah, dari sini kita bisa mempelajari jalur pedestrian ya. Kenapa di depan stasiun biasanya jalur pedestriannya dipagar? Jatinegara begitu juga ya, walaupun kayaknya kurang begitu rapi ya. Kalau ini kayaknya udah mulai mungkin karena dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu karena pas pembangunan stasiun barunya itu yang modern itu kayak kurang rapi, tapi nggak tahu kalau sekarang. Nah, kalau ini agak lumayan rapi ya. Ada yang tahu nggak kenapa tipikalnya seperti itu ya, depan stasiun itu jalur pedestriannya biasanya dipagerin gini? Mungkin Biar nggak ada parkir Pak, parkir motor. Gitu ya. Biar ya. Ya ini untuk memberi biar ini ya agar penumpang yang keluar atau masuk ke stasiun itu lebih teratur pada satu gate-gate tertentu gitu ya. Kalau bayangin gitu turun penumpang turun semua dibiarin dari pedestrian keluar semua, itu kan takutnya menyebabkan kemacetan. Ya, dikhawatirkan memberi kemacetan. Jadi sehingga diberi satu titik gate sehingga orang yang menyeberang itu lebih teratur ya pada satu jalur gitu. Kalau parkir ya ada pagar nggak ada pagar ya tetap aja orang parkir di pinggir jalan itu ya kalau memang diperbolehkan ya gitu. Oke, lanjut. Ini sebenarnya masih sama ya. Oke, sama masukan dari saya sama aja. Oke, terakhir lanjut. Ya. Nah, kalau preservasi mah kalau ditampilin satu ya di sana kayaknya banyak deh. Ya, Manggarai ini kan ya. Mulai dari rumah komplek pegawai kereta apinya kan itu daerah preservasi itu. Ya. Kalau stasiunnya itu termasuk gak sih Pak? Nah ini ya stasiunnya kan stasiun lama ya. Iya Pak. Ya. Iya termasuk preservasi. Cuma gini, nah ini harus dibedakan preservasi sama konservasi ya. Kalau preservasi itu lebih condong ke ini apa ya
memelihara sebenarnya, dan memelihara bahwa bangunan itu jangan sampai rusak gitu. Kalau konservasi itu tetap itu tetap dipakai, tetap difungsikan. Kalau preservasi biasanya bukan difungsikan ya, usaha untuk menjaga bangunan itu tidak rusak, ya, rusak. Jadi sebenarnya preservasi dan konservasi sebenarnya dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, preservasi dan konservasi dua hal yang berbeda. Nah, kalau ini ya oke lah, ya boleh lah. Nah, kalau kayak stasiun sih sebenarnya lebih condong ke konservasi sebenarnya, ya. Ya. Kalau stasiunnya sih lebih condong ke konservasinya. Nah, kalau yang perumahan PJKA-nya atau kereta apinya itu juga salah satu bentuk preservasi. Oke. Jadi walaupun bentuknya sama ya sebenarnya itu maksudnya dua topik ini hampir sama tapi sebenarnya itu berbeda sebenarnya, preservasi dan konservasi. Ya. Kalian kan udah belajar ya preservasi sama konservasi sama Bu Ari ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, udah. Iya udah. Ya. Oke. Ya itu ini ada berapa kelompok ya? Selanjutnya sisanya pertemuan berikutnya ya. Waktu sudah habis dari jam 4. Sebelum ditutup ada yang mau ditanya? Jadi kelompok yang belum kebagian presentasi hari ini kita lihat di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanya dari pertemuan hari ini? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kan belum presentasi Pak. Itu ngumpulin juga nggak Pak di email Bapak Pak? Kumpulin aja kalau kalian merasa tidak ada yang mau ditambahin. Tapi kalau merasa masih ada yang mau diperbaiki silakan. Oh, yaudah, Pak. Nanti aja sekalian. Tapi kalau udah ini cukup lah. Kayaknya udah benar ya udah kumpulin aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya saya kira tadi bisa satu hari ini semua kelompok ya. Ternyata enggak. Enggak ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau tanya. Yang udah maju itu kan tadi ada beberapa kesalahan tuh Pak. Nah, apa sebelum dikirim ke email Bapak itu harus direvisi dulu atau yang sekarang aja langsung dikirim ke Bapak gitu? Oh iya benar. Nah kan tadi ada beberapa masukan ya, beberapa masukan kelompok yang presentasi, ada yang salah, ada yang kurang tepat, gitu, ada yang kurang lengkap, ada yang berlebihan mungkin. Itu kalau mau diperbaiki silakan. Ya karena kan saya menilai kalian dari presentasinya sama materinya, makanya saya minta dikumpulin. Presentasinya udah saya nilai, oke. Presentasi kan dari cara menjelaskan dan grafisnya ya, materi presentasinya. Sementara kontennya itu nanti saya nilai lagi. Nah silakan kalau mau diperbaiki. Pak, berarti kalau udah terlanjur ngirim yang tadi terus kita ngirim lagi yang setelah direvisi nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, tapi di email lagi ya, di email di forward di email yang sama tadi dibilang mau kalian perbaiki dulu. Oh siap, makasih ya Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada Pak. Ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih.